نصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ustaz Bahauddin SAG, guru kita, telah hadir bersama kita, Masya Allah, hari ini. Kemudian segenap pengurus DPC PKS Duren Sawit hadir bersama kita. Ada Pak Suswoyo, Sekretaris Umum DPC PKS Duren Sawit. Ada Ustadz Sidik, selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPC Duren Sawit. Dan pengurus yang lainnya, mohon maaf tidak disebut satu persatu. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diizinkan Allah untuk bersama-sama bermuajah dalam sarana Zoom ini, dalam sarana online ini, untuk melanjutkan kembali ngaji virtual kita, istilahnya ngaji virtual, Ustaz. Ngaji virtual, yang Alhamdulillah, Masya Allah, sudah berlangsung kurang lebih 3 bulanan, Ustaz. Kita sejak pandemi, kita sudah memulai pola ngaji virtual seperti ini, kurang lebih Maret pertengahan gitu, kita sudah mulai, sampai hari ini Alhamdulillah, kurang lebih sepekan sekali kita adakan. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita memulai konsep baru atau pola baru, yaitu dengan mengkaji kitab. Ya, mengkaji kitab khusus, dan Alhamdulillah Ustadz Bahauddin bersedia untuk membimbing kita bersama-sama, yaitu kitab Ta'lim al-Muta'alim, ya, karya Imam Az-Zarnuji. Alhamdulillah, mudah-mudahan awalan hari ini, ngaji kitab ini, kita bisa terus istiqomah, mudah-mudahan insyaAllah Ustaz ya. Nanti kita bisa sepakati polanya. Sementara kalau salah 2 pekan sekali Ustaz ya. 2 pekan sekali, nanti kita akan koordinasi terus. Mudah-mudahan serta bisa terus menyimak, dan mungkin kitabnya kita sama-sama bisa nanti pelan-pelan siapkan agar kita bisa menyimak dari kitab langsung insyaAllah. Salawat dan salam semoga tercurah pada qudwah kita Rasulullah SAW, para sahabat dan para keluarganya. Kita mohon agar kepada Allah agar mendapatkan syafaat nanti dari beliau dan dari Rabbul Alamin. Mari sama-sama kita luruskan niat kita pada pagi hari ini dengan memulai kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawal dan yang berkenan tilawah, mohon izin, mohon maaf. Ustaz Barkah bisa online untuk keberkahan teman kita? Atau Mas Alfaris bisa berkenan tilawah sejenak beberapa ayat? Jadi Ustaz Rizdi sedang ada kesibukan, jadi berhalangan. Dan berkenan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Nggak apa-apa ya, kita skip dulu. Oh, Pak Barkah. Oh, bisa Pak Barkah? Ah, boleh. Udah, Pak Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن
عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Masya Allah. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah. Jazakallah khairan pada Pak Barkah yang telah membacakan kalamullah. Semoga dengan membacakan kalamullah tadi menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik. Berkenan boleh Ustadz Sidik untuk mengawali, ada pengantar sedikit atau langsung saja? Di unmute lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Guru kita Fadilatul Ustadz Bahauddin SAG, alhamdulillah rabbil alamin, yang kita rindukan. Alhamdulillah bisa membersamai kita di kesempatan kali ini dalam rangka upaya kita bersama-sama untuk menimba ilmu dan kesalehan, menimba keimanan, untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar harapan kita menjadi abdan syakuran, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan senantiasa berupaya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin terwujud dari hari ke hari. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang Allah muliakan, program kali ini DPC Durian Sawit ingin membersamai kader dan masyarakat untuk semakin dekat dengan hazanah-hazanah warisan-warisan para ulama, tentunya warisan Rasulullah juga, dan juga tinggalan-tinggalan ulama, sebagai upaya kita untuk semakin dekat dengan agama Allah ini, semakin dekat dengan akhlak-akhlak yang baik, sehingga selama ini ketika kita kajian online lebih banyak tematik, mulai hari ini, insya Allah pekan ini, kita mulai kajian 2 pekanan, ngaji kitab online bersama Ustadz Bahauddin SAG, insya Allah, dan
kitab yang kita ambil insya Allah kita selesaikan. Tahap awal adalah Ta'lim Al-Muta'alim karya Imam Az-Zarnubi, dan tentunya karena ini adalah merupakan akhlak yang sangat mendasar, sehingga kita berharap agar ketika kita belajar menimba ilmu, kita awali dengan adab yang baik. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, harapan kita juga ketika kita ngaji online, ketika tidak ada uzur, ada baiknya juga video kita aktifkan. Sehingga guru kita juga bisa bertatap muka dengan kita meskipun secara virtual. Andai pun berhalangan, ya mungkin sedang ada keperluan, mungkin sekedar ambil kopi dan lain sebagainya, karena kita dari DPC nggak bisa menyediakan kopi, nganter semua. Gojek online juga susah, nggak sanggup Gojeknya. Jadi masing-masing saja, termasuk Ustadznya juga, Afan Ustadz nggak kita kirimin kopinya Ustadz. Jadi self-service nih kita. Jazakumullah. Mudah-mudahan kajian ini menjadi sarana bagi kita untuk semakin berhasrat dalam mendalami kitab-kitab yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya setelah ngaji kitab Ta'lim Al-Muta'alim, harapan kita juga kita lanjutkan dengan kitab-kitab yang lain. Agar selama ini yang kita lebih cenderung jiping, ngaji kuping, mudah-mudahan ke depan kita bisa ngaji sambil talaki membaca kitabnya. Namun untuk kesempatan kali ini memang mohon maaf nih Ustadz, hadirin mungkin belum semuanya sambil megang kitab, karena memang kita juga belum menyiapkan. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang menginginkan kitabnya, silakan nanti japri ke saya atau Ustadz Henda untuk nanti disiapkan insya Allah ya Ustadz Henda ya, insya Allah ya, kitabnya insya Allah mudah-mudahan bisa kita siapkan, dan kita akan mengadakan sesuai dengan yang memesan supaya tidak mubazir insya Allah ya. Itu saja sekedar pengantar, dan sekali lagi jazakumullah khairan jaza kepada guru kita Ustadz Bahauddin SAG. Falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Siddiq dalam pengantarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita pada pagi hari ini sekarang pukul 9:24. Insya Allah kita berikan waktu Ustadz Bahauddin kurang lebih hingga jam 10:30. Kemudian nanti menjelang setengah jam terakhir atau 3 menit terakhir, sesi pertama kita buka yang via raise hand, yang bertanya langsung silakan. Nanti raise hand, nanti kita bukakan mute-nya, unmute-nya. Kemudian chat juga silakan, ya via chat pertanyaan. Ya. Sampai insya Allah kurang lebih pukul 11. Begitu kurang lebih, insya Allah. Alhamdulillah sampai kita di puncak acara kajian kitab Ta'lim Al-Muta'alim yang disampaikan oleh Ustadz Bahauddin SAG. Pada Ustadz, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan rekan-rekan para asatidz wal asatidzah, terutama yang pertama buat kawan saya Ustadz Siddiq, Ustadz Henda. Ya, alhamdulillah sudah lama nggak ketemu Ustadz Henda, sekarang alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus juga buat qori kita Ustadz siapa tadi namanya?
Pak Barkah, Ustaz Barkah. Ustaz Barkah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita walaupun hanya di media sosial, media online seperti ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat wal afiyah, nikmat beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, bermuajahah walaupun hanya melalui media sosial, media online seperti ini, tapi dengan tanpa menyurutkan niat kita untuk niat litolabil ilm, untuk niat mempelajari ilmu agama. Sekali lagi mudah-mudahan niat kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umat yang masih istiqamah mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian, terutama buat kawan saya Ustaz Siddiq. Ya alhamdulillah, ya setelah kenal saya, beliau ternyata memberikan satu amanah, ya, yakni minta supaya saya bisa untuk menyampaikan ta'lim atau pelajaran tentang masalah akhlak ta'lim dan muta'alim. Oleh karenanya di sini kita sama-sama belajar ya dengan niat muzakarah. Karena bisa jadi di antara kita semua yang hadir dan kumpul di sini ada yang lebih alim, yang lebih pintar dari saya. Ya bukan berarti saya lebih alim, lebih pintar, tidak. Jadi kita sama-sama kita belajar, kita muzakarah, kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan inilah dan ini memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul, bermuajahah di media online ini dengan tujuan kurang jelas ya? Jelas nggak? Ya, boleh Ustaz. Jelas. Ya dengan tujuan niat untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Para jamaah sekalian, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita langsung mulai saja mengupas tentang masalah kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kitab yang memang amat sangat masyhur di kalangan para santri, di kalangan pondok-pondok pesantren. Kitab yang banyak dikaji, kitab yang banyak dipelajari oleh para santri. Karena apa? Karena banyak syarat dan manfaat, terutama khususnya kepada para penuntut ilmu agama. Bagaimana salah satunya adab mereka kepada guru-guru mereka. Nanti di sini akan disebutkan ketentuan-ketentuan yang akan kita pelajari yang ada di dalam kitab ini. Ya. Baik itu dalam mencari guru, ya. Keutamaan menuntut ilmu, baik itu dalam mencari guru, misalnya, baik dalam bergaul, dalam berteman dan lain sebagainya. Nanti akan disebutkan dalam kitab ini. Dan yang harus diketahui, kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bermadzhab Hanafi. Beliau lebih dikenal dengan Syekh Az-Zarnuji. Ya. Ada juga yang memanggil beliau dengan Burhanuddin, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Nah, ada yang mengatakan Burhanuddin ini merupakan sebuah gelar. Dan Az-Zarnuji ini nisbah kepada satu daerah atau satu tempat di mana beliau dilahirkan. Ini secara singkat saja, ya. Dan kitab ini amat sangat banyak dipelajari di kalangan para pesantren. Jadi bukan hanya di Indonesia sebetulnya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain pun. Karena apa? Syarat dengan manfaat. Beliau, ya, kalau kita baca sedikit riwayatnya, sejarahnya,
Zarnuj itu ada yang mengatakan masuk wilayah Irak. Kalau sekarang ada juga yang mengatakan masuk wilayah Turkistan atau sekarang dikatakan Afghanistan, kata seperti itu. Ya, dan macam-macam. Dan nama beliau sampai sekarang juga disebutkan sampai sekarang nama jelasnya beliau, nama lengkapnya itu belum ada yang tahu. Nama sebetulnya itu beliau siapa? Ya, yang saya tahu informasinya seperti itu. Ya, yang banyak menceritakan sejarahnya, riwayatnya. Jadi ini hanya gelar. Az-Zarnuji, sekali lagi dikenal Az-Zarnuji itu nisbah kepada daerah tempat beliau tinggal. Gitu. Maka dikatakan dikenal dengan Syekh Az-Zarnuji. Dan juga wafatnya beliau ini pun masih ditemukan beberapa catatan yang berbeda. Ada yang mengatakan beliau wafat tahun 599 Hijriah, 91 Hijriah. Ada yang mengatakan 593 Hijriah dan juga ada yang mengatakan 597 Hijriah. Ini ya, ini lumayan, maksudnya ulama-ulama tua lah istilahnya. Jauh yang hidupnya. Terus sekali lagi beliau seorang ulama ahli fikih yang bermadhab Hanafi. Ya. Nah, kitab karangan Syekh Az-Zarnuji ini satu-satunya yang sekarang ya masih abadi sampai apa? Dipelajari sampai sekarang, yakni kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqatut Ta'allum. Ini kitab yang sampai sekarang masih banyak dipakai terutama bagi kita di Indonesia. Bagi para santri-santri ya insya Allah sudah nggak asing lagi. Tapi mungkin bagi orang-orang yang belum pernah ya mengenal dunia pesantren misalnya, ataupun misalnya banyak mengaji hanya tempat-tempat umum, ini banyak juga yang belum mengenal tentang kitab ini. Ya sekali lagi ini kitab ini manfaatnya banyak untuk dipelajari. Untuk apa? Untuk diri kita, bagaimana adab kita kepada seorang guru, bagaimana seorang guru mengajar kepada murid-muridnya, dan apapun itu tentang keutamaan-keutamaan di dalam belajar dan mengajar. Para jamaah sekalian insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Langsung saja isi kitab ini seluruhnya tersusun secara sistematis dalam 13 pasal. Nanti akan disebutkan. Salah di antaranya dimulai dengan pengertian serta keunggulan ilmu dan fikih. Terus hukum dalam menuntut ilmu, niat dalam menuntut ilmu, motivasi di dalam belajar. Terus juga disebutkan bagaimana kriteria memilih seorang guru, ilmu apa yang harus dipelajari, ilmu apa yang paling wajib dipelajari. Begitu pula di dalam mencari teman dalam belajar. Ini disebutkan dalam kitab ini. Dan pada bagian akhir insya Allah nanti akan dijelaskan sebagai sarana pendukung belajar tentang masalah rizki, panjang umur, kesehatan. Ini nanti akan disebutkan semuanya di sini. Baiklah, langsung saja ya, ini sedikit tentang biografi pengarang yakni Syekh Az-Zarnuji. Kita doakan mudah-mudahan ya pengarang ini dengan keberkahan ilmunya, dengan ilmu yang beliau tulis di sini sampai sekarang banyak dipelajari oleh umat Islam dan diambil manfaatnya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ilmunya bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja. Ini kalau ada yang buka kitabnya silakan, kalau mau dibuka. Langsung kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab para pengarang mereka memulai karangan kitab mereka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Yang pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim bermakna
usannifu au abtadi'u. Artinya aku karang atau aku mulai karanganku ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi. Allah, kalimat Allah, lafzul jalalah. Maknanya al-muttasifu bil ilahiyati, yang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Lafaz Allah maknanya al-muttasifu bil ilahiyah, yang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Wahia al-qudratu 'alal ibraz minal adami ilal wujudi. Yakni kemampuan atau kekuasaan Allah untuk mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini ya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dari tidak ada kemudian menjadi ada. Inilah dikatakan sifat Allah al-muttasifu bil ilahiyah. Sifat ketuhanan Allah mampu atau kuasa untuk menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Yang selanjutnya Ar-Rahman. Makna Ar-Rahman al-kathirur rahmah lil mu'minin wal kafirin fid dunya walil mu'minin fil akhirah. Sifat Allah Ar-Rahman maknanya apa? Al-kathirur rahmah, yang banyak memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wal kafirin, juga bagi orang-orang kafir. Fid dunya, ya. Sifat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang yang beriman, juga kepada orang-orang kafir, fid dunya, bagi orang-orang kafir, tapi khusus hanya di dunia saja. Makanya begini, banyak orang kadang-kadang suka ada yang dalam ibadahnya mereka pesimis. Pesimisnya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan satu ujian, misalnya, ya, apakah karena kekurangan harta misalnya. Padahal ia rajin beribadah. Kemudian ia mengatakan apa? Allah ini enggak adil. Ya. Saya yang setiap hari mengikuti perintahnya, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada saya lakukan, saya kerjakan. Saya sholat wajib, iya. Saya puasa Ramadan, iya. Bahkan yang sunnah-sunnah, pada waktu malam, saya sholat malam, saya sholat tahajud, sholat hajat, munajat pada Allah saya minta. Tapi apa kehidupan saya masih seperti ini saja? Sedangkan mereka orang-orang kafir, di luar agama Islam, mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, dan lain sebagainya. Tapi kok kehidupan mereka asik-asik aja. Tapi kok mereka diberikan harta yang begitu melimpah. Nah, ini kalau kita memahami akan makna sifat rahmannya Allah, inilah penjelasannya. Al-kathirur rahmah fid dunya, yakni yang banyak memberikan kasih sayang, rahmat fid dunya, ketika di dunia. Lil mu'minin walil kafirin, bagi kita orang yang beriman dan juga bagi orang-orang kafir. Walil mu'minina fil akhirah, tapi khusus bagi orang mukmin saja nanti di akhirat akan Allah berikan rahmat, tidak bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir hanya Allah berikan rahmatnya hanya ketika di dunia dan tidak di akhirat. Yang selanjutnya Ar-Rahim, Al-Kathir rahmah lil mu'minin, ya, yang banyak memberikan kasih sayang, yakni bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah alladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amali. Kemudian pengarang atau Syekh Az-Zarnuji, beliau mengucapkan atau menuliskan dengan memulai kitab ini dengan menyebutkan alhamdulillahi. Artinya segala puji bagi Allah. Alhamdu huwa as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari 'ala wajhi ta'zim. Yakni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan dengan lisan, ya, ala wajhi ta'zim, sebagai bentuk penghormatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan alhamdu, segala puji bagi Allah. Ya. Alladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amali. Maksudnya apa? Yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal.
ala jamil alam, atas seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat derajat manusia, ya. Maksudnya apa? Lebih dimuliakan, ya, dibandingkan dari seluruh alam ini. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh umat manusia, wa ala alihi wa ashabi, ya, kepada keluarganya dan para sahabatnya, ya nabi'il ulumi wal hikami, dan para yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Jadi para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini awal, ya, awal pembukaan dari kitab apa? Dari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Wa ba'du. Kemudian pengarang menjelaskan wa ba'du. Kemudian setelah itu, maksudnya apa? Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, salawat dan yang seterusnya, kemudian beliau menyampaikan lagi, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Maka tatkala saya melihat, ya, saya memperhatikan katsiran minat tullab, banyak dari para pelajar-pelajar penuntut ilmu agama, ya, fi zamanina, di zaman sekarang ini, yajidduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, wala yasiluna au min manafi'ihi wa thamaratihi, ya. Mereka bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka pelajari tersebut. Wahia al-amalu bihi wan nashr yuhramuna. Yakni maksudnya apa? Mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka pelajari tersebut. Nah, ini salah satu yang ditulis, ya, yang dimaksud atau tujuan dari pengarang kitab ini, karena melihat apa? Banyak orang-orang yang menuntut ilmu agama, terutama ini mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka pelajari. Karena apa? Ini seperti yang tadi saya sebutkan, banyak hal-hal yang mungkin dilanggar, ya, dalam ketentuan-ketentuan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Karena keberkahan itu salah satunya ketika kita menghormati dan memuliakan ilmu tersebut. Ketika kita memuliakan guru kita. Termasuk kita memuliakan dan menghormati kitab yang kita pelajari. Lihat bagaimana sekarang ini, banyak sekarang ini orang-orang yang ketika mempelajari kitab, banyak dari antara mereka yang tidak memuliakan kitab. Banyak kitab-kitab kuning, ya, kitab-kitab karya para ulama, salah satunya ketika mereka membaca kitab, ataupun mereka meletakkan kitab, ada juga yang ketika mereka, kalau bahasa kita mengebet gitu, ini ada yang menggunakan air ludah seperti ini. Ya, ini dikatakan salah satu apa ya? Bukan, ya, dianggap seperti perendahan seperti itu. Ya. Seperti, nah, yang semacam itu dikatakan seakan-akan seperti merendahkan karangan-karangan para ulama. Ya, itu yang saya dapat penjelasan dari guru-guru saya seperti itu. Nah, makanya banyak di antara orang-orang yang menuntut ilmu agama, kenapa ilmunya kurang bermanfaat? Ya, ini dikarenakan banyak hal-hal yang seharusnya mereka perhatikan, yang seharusnya mereka jauhi tentang adab dan tata cara dalam menuntut ilmu, ya, ini mereka tinggalkan. Makanya perhatian Syekh Az-Zarnuji di dalam masalah ta'lim muta'alim, mengajar dan belajar, ya, ketentuan bagi para pelajar, ini sangat jauh. Bahkan dari zaman beliau dulu sampai sekarang ternyata masih sama seperti ini. Ya. Yang selanjutnya, lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Karena banyak di antara mereka, ya,
yang salah jalan dan mengabaikan persyaratan-persyaratan. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla. Dan siapapun orang ya yang salah jalan itu pasti tersesat. Wala yanalul maqsuda, dan gagal untuk mencapai tujuannya. Nah, ini maksudnya. Ya. Qalla au jalla, dikatakan baik itu kecil maupun besar. Nah, ini sekali lagi perhatian Syekh Az-Zarnuji terhadap para penuntut ilmu, dikarenakan banyak para penuntut ilmu yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Kemudian yang selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi. Oleh karenanya, ya, dengan senang hati. Maksudnya apa? Saya bermaksud untuk menjelaskan an ubayyina lahum. Saya bermaksud untuk menjelaskan tariqat ta'allumi, tentang jalan atau metode belajar yang benar. Ala ma ra'aitu fil kutubi, sesuai dengan apa yang saya baca di dalam kitab-kitab, wa sami'tu min asatidhi, dan sesuai dengan apa yang saya dengar dari guru-guru saya, ulil ilmi wal hikami, yang alim dan arif atau bijaksana. Nah, berdasarkan seperti itu, akhirnya apa? Syekh Az-Zarnuji bermaksud untuk apa? Menjelaskan tentang tata cara belajar bagi para penuntut ilmu itu yang benar. Bagaimana seorang penuntut ilmu itu bisa mendapatkan ilmunya dengan ilmu yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Roja ad-du'a ili minar raghibina fihi al-mukhlisin. Penuh harapanku, dengan penuh harap akan dukungan doa dan juga dengan hati yang tulus dari para pencinta ilmu. Bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Semoga aku memperoleh kebahagiaan, keselamatan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'da mastakhartu lillahi ta'ala fihi. Demikianlah setelah terlebih dahulu saya beristikharah sebagaimana mestinya. Ya. Ini kebiasaan para ulama, ya. Ketika mereka mau mengarang kitab, biasanya mereka terlebih dahulu mereka istikharah. Jadi istikharah bukan hanya dalam, jadi maksudnya gini, jadi yang namanya istikharah itu bisa dalam keadaan hal apapun. Ya. Ketika kita memohon kepada Allah akan sesuatu kebaikan, apakah ini baik untuk kita ataukah buruk untuk kita, ya, disunnahkan untuk istikharah. Untuk memilih. Ketika itu nanti akan Allah berikan jalan bagi kita. Apakah sesuatu yang kita inginkan itu terbaik untuk kita ataukah tidak. Termasuk para ulama ketika mengarang kitab pun seperti itu. Terlebih dahulu mereka istikharah sebelum mereka menulis kitab. Sampai mereka menulis kitab pun, apakah kitab ini kira-kira bisa bermanfaat untuk masyarakat atau tidak, mereka pun istikharah. Nih, kebiasaan dari para ulama. Ya. Nah, yang selanjutnya, wasammaituhu, dan aku namakan kitab ini Ta'limal Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Yani ta'limul muta'allim, ya, tariqat ta'allum, pelajaran bagi pelajar atau penuntut ilmu akan jalan belajar yang benar atau cara belajar yang benar. Dan para jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selanjutnya dijelaskan di sini, wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan kitab ini beberapa fasal. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal tentang keutamaan ilmu atau pengertian ilmu, fikih dan keutamaannya. Yang kedua, faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Yang kedua, fasal tentang niat, ya, dalam keadaan belajar, fi halit ta'allumi. Nah, ini pentingnya niat di dalam hal apapun. Penting
untuk bagaimana niat di dalam hati kita. Karena berapa banyak orang yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena niatnya itu lain. Niatnya bukan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tata'allamul ilma litubahu bil ulama wala litumaru bihi sufaha wala litusyrifu bihi wujuhan nas ilaikum. Faman fa'ala dzalika faulaika finnar." Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menuntut ilmu, mempelajari ilmu, litubahu bil ulama, buat nyaingin para ulama-ulama yang lainnya. Yang kedua, jangan kalian menuntut ilmu, mempelajari ilmu, litumaru bisufaha, untuk membodoh-bodohi orang. Ini sekarang kan begitu. Ya, ada orang ngaji, ada orang belajar misalnya, ya, niat dan tujuannya itu beda. Tujuan mereka ketika mereka paham, ketika mereka bisa, tujuannya apa? Yang pertama, untuk nyaingin kalau ada ustadz-ustadz lain di kampungnya, misalnya begitu. Misalnya seperti itu. Atau ada kawan-kawannya yang mungkin seorang asatidz juga misalnya. Yang kedua, jangan menuntut ilmu agama buat membodoh-bodohi orang. Ini ada juga yang seperti itu. Jadi sekarang banyak kejadian orang-orang ya yang menggali ayat, menggali hadis, ya, kalau boleh dikatakan, kalau kata guru-guru saya, ilmu cucoklogi namanya katanya. Ya. Jadi dicocok-cocokin seperti itu. Padahal maksud dan tujuan apakah itu dari ayatnya atau hadisnya yang menurut para ulama enggak seperti itu. Baik asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat bagaimana, atau asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu, ya, itu bagaimana. Nah, sekarang ini banyak orang yang hanya asal-asalan. Terlebih lagi, mohon maaf, berapa banyak orang yang hanya belajar secara otodidak. Mereka baca ayat Quran ataupun mereka baca hadis, ya. Ini kemudian mereka fahami sendiri, mereka tafsirkan sendiri. Nah, ini berbahaya karena nggak bisa seperti itu. Kalau seandainya mereka tidak merujuk kepada para ulama-ulama yang muktabar. Contoh kitab-kitab tafsir para ulama yang muktabar. Nah, ini nggak bisa. Begitu juga ketika mereka membaca hadis. Karena belum tentu pemahaman dari hadis yang kita baca tersebut sesuai dengan apa yang kita baca, kita pahami sendiri, belum tentu. Ya. Ini banyak nanti bakal disebutkan. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, wala litusyrifu wujuhan nasi ilaikum. Ya, jangan kita menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu dengan tujuan apa? Untuk cari muka. Nih, ini pentingnya kita tahu untuk bagi para pelajar, salah satunya itu. Jangan menuntut ilmu agama, mempelajari suatu ilmu, misalnya buat cari ketenaran, buat cari kemasyhuran. Ya, apalah artinya ketenaran di dunia kalau seandainya tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Apalah artinya kita dikenal orang, dikenal masyarakat, tapi ya apa yang kita lakukan tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi sia-sia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nih. Ya, makanya pentingnya niat. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amal perbuatan baik harus dimulai dengan niat. Ya. Karena nanti kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal asatidhi wasyariki wathabati. Yang ketiga, fasal di dalam kita memilih ilmu. Ya. Begitu pula di dalam kita memilih guru. Yang selanjutnya di dalam memilih teman dalam belajar. Wathabat dan konsisten terhadap demikian itu. Ini pun diajarkan di sini disebutkan. Ya. Ini masih muqaddimahnya aja nih, nanti isinya ya, isinya nanti lebih jelas lagi.
Jadi kita masih menjelaskan masa muqaddimahnya yang ada dalam kandungan kitab ini. Disebutkan oleh Syekh Az-Zarnuji, pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk memilih seorang guru. Fi ikhtiyaril asatidz. Nih, harus kita perhatikan. Jadi nggak bisa sembarangan kita mencari seorang guru. Kalau mencari seorang guru, ya, itu harus kita tahu bagaimana track record-nya. Apakah dia memiliki sanad keilmuan yang jelas atau tidak. Karena kalau sanad keilmuannya tidak jelas, ini yang dikhawatirkan. Ya, berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu tapi apa? Hanya sekedar dari apa yang ia pahami sendiri. Bukan dari hasil talaki. Bukan dari hasil dia belajar kepada seorang guru yang mana gurunya tersebut pun memiliki seorang guru dan terus bersambung sanadnya. Nah, ini pentingnya sanad, ya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa wa ma syaa. Sanad atau mata rantai keilmuan itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, tidak ada mata rantai keilmuan, ya, niscaya akan ada orang-orang yang akan mengucapkan semaunya. Laqala man syaa wa ma syaa, dan apa yang ia ucapkan, apa yang ia mau ia sampaikan. Nah, ini banyak sekarang ini. Ya. Kata Rasulullah, sayati zamun ala ummati katsirul khutaba wa qalilul ulama. Nanti akan datang satu zaman, kata Rasulullah, yang mana di situ nanti banyak para penceramah, katsirul khutaba wa qalilul ulama, tapi yang dikatakan ulama cuma sedikit. Ya. Nah, ini sekarang ini banyak seperti itu. Ya. Berapa banyak orang yang hanya pintar, mereka hanya bisa orasi misalnya, ya. Mereka pandai di dalam menyampaikan sesuatu, ya, akan tetapi tanpa didasari dengan ilmu yang pasti, dengan ilmu yang benar. Dan banyak tujuan mereka, yang penting mereka bisa menyenangkan orang lain dan kemudian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sampaikan. Maksudnya apa? Mendapatkan bayaran dan bayaran. Ini, ya, tanpa memperhatikan apakah yang ia sampaikan itu sesuai, ya, dengan petunjuk para ulama, sesuai dengan pendapat para ulama ataukah tidak. Yang sekarang ini banyak seperti itu. Ya, makanya pentingnya kita untuk memilih seorang guru itu begitu. Lihat apakah guru tersebut itu memiliki sanad keilmuan yang jelas atau tidak. Lihat seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya fi ikhtiyaril ilm, termasuk ilmu yang kita pelajari. Nanti bakal dibahas. Ilmu yang paling penting untuk dipelajari apa? Di sini nanti disebutkan ada ilmul hal atau ilmul wajib. Ya. Nah, yang selanjutnya termasuk, ya, di dalam memilih teman. Teman di dalam bergaul, teman dalam menuntut ilmu. Karena apa? Dikatakan as-sahibu sahib. Teman itu bisa menyeret. Ya, kita ini tergantung kalau kita berteman kepada seseorang, ya, apakah teman itu bisa mengajak kita untuk menjadi baik ataukah tidak. Termasuk ketika kita belajar, termasuk di pesantren, kita mungkin ada yang pernah mengalami di pesantren, ketika kita bergaul pun, ya, walaupun itu di pesantren, kalau salah-salah dalam mencari teman pun akan jauh dari ilmu. Berapa banyak orang yang belajar di pondok pesantren, tapi ketika mereka keluar, ya, apa yang mereka dapatkan? Apakah mereka banyak yang menjadi ustadz, misalnya jadi ulama? Enggak, tidak semuanya. Ya. Karena bisa jadi yang pertama ketika mereka bergaul di pesantren juga, karena enggak semuanya orang yang ketika mereka berada di pesantren, ya, semuanya fokus. Ketika waktunya ngaji, mereka ngaji. Ya. Tapi nggak semuanya fokus terhadap pelajaran yang mereka pelajari itu. Ada yang memang cuek-cuek aja, ya. Ada yang memang tidak mengindahkan apa yang guru perintahkan. Nah, ketika mereka salah bergaul, salah berteman, ya, nah nanti teman itu akan menyeret. Kalau seandainya kita bergaul kepada orang yang pintar, kawan-kawan kita yang pintar, yang cerdas, ya. Nah, nanti itu akan berpengaruh kepada kita.
teman kita itu rajin belajar, kita pun akan terbawa. Dikatakan as-sahib sahib. Teman itu akan menyeret kita. Termasuk ketika kita bergaul kepada seorang teman, ya, teman yang mana? Teman yang tidak bisa mengajak kita untuk menjadi orang yang benar. Maksudnya apa? Fokus dalam menuntut ilmu agama. Ya, fokus di dalam belajar. Tapi kesehariannya hanya main dan main. Nah, ini pun bisa menyeret juga. Nah, makanya dikatakan di sini pentingnya juga untuk mencari teman. Ya, wasabat dan konsisten dalam hal tersebut. Yang selanjutnya yang keempat nanti akan dibahas faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ya, ini fasal tentang memuliakan ilmu dan juga memuliakan ulama. Ya, memuliakan ahlul ilmi, yakni memuliakan para ulama. Lihat sekarang ini sedikit demi sedikit banyak para ulama kita yang sudah meninggalkan kita. Ya. Ingat, ilmu itu terangkat ya atau hilang dari bumi ini bukan karena ilmu itu dicabut sekaligus, tidak. Akan tapi ilmu itu bisa hilang, bisa terangkat karena apa? Dengan meninggalnya para ulama. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi ilmu itu akan terangkat, ilmu itu akan hilang dengan apa? Dengan wafatnya para ulama. Ini makanya kalau seandainya kita tidak mengambil kesempatan dengan banyaknya para ulama yang sekarang masih ada, kita tidak mengambil ilmu dari mereka, yang dikhawatirkan satu persatu dari mereka ketika meninggal semakin terkikis ilmu itu. Padahal kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit yang Allah berikan di dunia ini ilmu itu. Ya. Nah, yang selanjutnya faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Fasal ya di dalam kesungguhan, terus continue, maksudnya terus menerus, dan himmah, iradah, qawiyah, keinginan yang kuat. Ya, ini yang wajib diketahui oleh para penuntut ilmu. Harus ada kesungguhan di dalam belajar, terus juga dia konsisten terus-menerus, dan juga iradah, qawiyah, ada himmah, keinginan yang kuat untuk bisa mempelajari ilmu tersebut, untuk bisa memahami ilmu tersebut. Yang selanjutnya, faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Fasal tentang permulaan belajar, ya, kuantitas dan juga tata tertib untuk belajar. Tata tertib dalam belajar. Yang selanjutnya faslun fit tawakkuli, fasal di dalam masalah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya faslun fi waqti tahsilil ilmi, fasal yang menjelaskan tentang waktu keberhasilan ilmu tersebut. Yang selanjutnya yang ke-9 faslun fi syafaqati wan nasihati, fasal ya tentang kasih sayang dan juga nasihat. Yang ke-10 faslun fil istifadati waqtibasil adabi, fasal tentang istifadah, yakni mencari tambahan ilmu pengetahuan. Yang ke-11 faslun fil wara'i, fasal di dalam wara' ketika belajar, ya. Wara' itu apa? Ihtirazun nafs anis syubhat wal muharramat, menjaga diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang muharramat, yang diharamkan. Yang ke-12 fasal fima yurithul hifdha wa fima yurithul nisyan, fasal yang menjelaskan tentang penyebab ya orang itu bisa mudah dalam menghafal pelajarannya, dan juga fasal di dalam menyebabkan orang itu bisa lupa terhadap pelajarannya, terhadap apa yang ia sudah hafal. Yang selanjutnya 13 faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u, fasal tentang sumber yang bisa menarik rizki dan juga menjadi penghambat rizki yang Allah berikan. Wa ma yazidu fil umri wa ma yankusu, dan juga yang bisa menambah ya dan
mengurangi usia. Nah, ini yang terakhir. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini. Hanya kepada Allah ya, aku mohon taufik dan aku berserah diri serta kepadanya nanti aku akan kembali. Rekan-rekan sekalian, para jamaah sekalian insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang beberapa fasal-fasal yang terdapat di dalam kandungan kitab Ta'lim Muta'alim ini. Yang pertama, yang sekarang langsung saja kita mulai pembahasan ya tentang apa? Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal tentang pengertian ilmu, fikih dan keutamaannya. Yang pertama disebutkan tentang hadis masalah kewajiban belajar. Di dalam kitab ini disebutkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah SAW bersabda, mempelajari ilmu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Di dalam redaksi lain ada ya redaksi hadisnya dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tanpa ada kalimat muslimatin. Ya, karena dalam kalimat muslim itu pun mencakup kalimat muslimah. Ya. Nah, yang selanjutnya Syekh Az-Zarnuji menjelaskan i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwasanya tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajari semua ilmu. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Akan tetapi yang diwajibkan bagi para penuntut ilmu yakni apa? Ilmul hal. Ya, nanti dijelaskan apa itu ilmul hal. Kama qala, sebagaimana dikatakan afdalul ilmi ilmil hal wa afdalul amal hifdzul hal. Ya. Sepaling utamanya ilmu yang paling utama adalah ilmul hal dan amal yang paling utama adalah hifdzul hal atau memelihara al-hal. Nah, sekarang kita jelaskan ketentuan untuk mempelajari ilmu ini hukumnya wajib. Tapi ilmu apa? Ilmu agama. Ya, dikatakan di sini thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, ini banyak orang beribadah tanpa didasari ilmu. Ya. Padahal jelas-jelas Rasulullah SAW telah menegaskan bahwasanya mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib. Jadi dikatakan di sini bukan semua ilmu, bukan. Ketentuannya khusus hanya ilmu agama. Ilmu agama pun yang mana? Yang dikatakan ilmul hal. Para ulama menjelaskan ilmul hal atau dikatakan juga ilmul wajib. Ya. Atau disebut juga ilmuddin ad-daruri. Pokok-pokok ilmu agama yang paling penting. Itu dikatakan ilmuddin ad-daruri. Pokok-pokok ilmu agama yang paling penting. Jadi tidak semua ilmu wajib dipelajari. Yang wajib dipelajari hanya ilmu agama. Ya, ilmu agama pun apa? Yang dikatakan ilmul hal. Ilmu agama, pokok-pokok ilmu agama yang paling penting. Nih. Ya. Dikatakan ilmuddin ad-daruri, disebut juga dengan ilmuddin ad-daruri, pokok-pokok ilmu agama yang paling penting. Contohnya apa? Di sini ilmu agama yang paling penting yakni ilmu tauhid. Ilmu agama yang paling penting yang wajib dipelajari yang pertama itu ilmu tauhid. Ilmu tentang keimanan, ilmu tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ilmu tauhid ini ibarat apa? Ibarat pondasi rumah. Ilmu tauhid ini dikatakan ilmul usul. Ya. Pokok ibarat pondasi rumah. Ya. Nah, kemudian fikih ini dikatakan ilmul furu', cabangnya. Kalau seandainya rumah
kita bangun rumah, langsung kita bangun tembok tanpa ada pondasinya, itu kira-kira rubuh atau tidak? Sudah pasti rumah yang dibangun, tembok yang kita bangun tanpa ada pondasi dasarnya, kalau bahasa kita bilangnya ceker ayam, ya, itu seperti itu. Kalau tanpa ada pondasinya, otomatis pasti rubuh itu. Nah, ini pondasi ini apa? Pondasi inilah yang dikatakan ilmu tauhid. Ini yang paling pokok yang wajib dipelajari. Karena apa? Berapa banyak orang yang sebetulnya batal keimanannya. Orang yang sebetulnya telah keluar dari Islam tanpa dia mengetahui statusnya. Ya. Tanpa dia sendiri mengetahui statusnya bahwasanya dia sudah keluar dari Islam. Karena apa? Tidak memahami akan ilmu tauhid ini. Di dalam kitab Matan Zubat, Syekh Ibnu Ruslan menyebutkan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang paling pertama yang wajib diketahui oleh umat manusia apa? Ma'rifatul ilah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bistiqani, dengan seyakin-yakinnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya. Ini ketentuannya seperti itu. Jadi yang paling wajib dipelajari yang pertama itu seperti itu. Ilmu tauhid. Kalau seandainya kita belajar atau kita membaca kitab-kitab karangan para ulama, itu banyak, apakah itu di Fathul Qarib, apakah di Fathul Mu'in, apakah di Kifayatul Akhyar atau Sulamut Taufik atau yang lainnya dan kitab-kitab fikih itu ada satu bab yang namanya babur riddah. Bab yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Ya. Qauli, fi'li, i'tiqadi. Apakah karena perkataan, ataukah karena perbuatan, ataukah karena keyakinan. Ini tiga hal ini ya yang bisa menyebabkan seseorang bisa keluar dari Islam. Oleh karenanya para ulama banyak menjelaskan, dikatakan ya dalam kitab Sulamut Taufik, wa yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddah wal iyadzu billahi ta'ala. Wajib bagi setiap umat Islam ya, yakni bagi orang yang baligh dan berakal. Apa? Hifdzu islamihi, untuk menjaga keislamannya. Wasaunuhu amma yufsiduhu, dan menjaganya dari segala sesuatu yang bisa merusak keislamannya tersebut. Wa yubtiluhu, dan yang bisa membatalkan keislamannya tersebut. Wa yaqta'uhu, dan dapat memutuskan keislaman tersebut. Yakni apa? Ar-riddah. Riddah artinya murtad. Riddah artinya keluar dari Islam. Ya, orang bisa menjadi murtad, orang bisa keluar dari Islam bukan hanya karena dia pindah agama, tidak. Orang bisa murtad, orang bisa keluar dari Islam bukan hanya karena dia pindah agama, tidak. Ya. Tapi sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, ya, bisa jadi karena perkataan, bisa jadi karena perbuatan, bisa jadi karena keyakinan. Dan ini pun banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Orang bisa keluar dari Islam karena perkataannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah SAW? Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Sungguh seorang hamba apabila ia mengucapkan la yatakallamu bil kalimati, walaupun hanya satu kalimat, la yara biha ba'sa, yang mana ia menganggap bahwasanya apa yang ia ucapkan tersebut itu tidak ada mudaratnya sama sekali. Tidak akan memiliki pengaruh sama sekali kelak untuk di akhirat. Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Padahal justru walaupun hanya dengan satu kalimat itu bisa menjatuhkan dia, menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dikatakan ya, yahwi biha finnari sab'ina kharifa, akan menggelincirkan dia ke dasarnya neraka
yang jarak tempuhnya selama 70 tahun dan tidak akan diisi neraka tersebut kecuali oleh orang-orang kafir. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang hamba, jikalau seandainya ia mengucapkan walaupun hanya satu kalimat, ya, la yarobiha ba'sa, yang ia menganggap apa yang ia ucapkan tersebut tidak akan memiliki satu pengaruh yang besar untuk kehidupannya kelak di akhirat. Padahal apa? Yazillu biha ilan nar. Hanya dengan satu kalimat tersebut bisa menggelincirkan ia ke dalam neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang jaraknya itu lebih jauh dari timur dan barat. Ini Rasulullah SAW telah menegaskan hal tersebut. Ya, makanya keutamaan bagi orang-orang yang belajar tauhid, mempelajari tentang keimanan, tentang keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala yang benar dengan tanpa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang nanti insya Allah bisa menyelamatkan kita di akhirat. Serajin apapun orang itu, ya, sholatnya setiap waktu, ya, rajin tadarus Al-Quran, rajin bangun malam misalnya, ya, rajin berinfak dan sedekah. Tapi kalau seandainya ia terjatuh dalam kekufuran, apakah karena perkataan, apakah karena perbuatan, ataukah karena keyakinan, ya, ini bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Dan hal ini banyak disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Dalam masalah tauhid, ya, masalah keimanan, keyakinan, 4 mazhab ini sepakat. Tapi dalam masalah furu'iyah, dalam masalah fikih, memang para ulama atau imam-imam mazhab ini mereka ada yang berbeda pendapat. Tapi dalam masalah tauhid mereka semua sepakat menjadi satu ijma'. Nah, oleh karenanya dikatakan yang paling penting yang pertama kali untuk dipelajari itu apa? Dikatakan di sini ilmu hal atau ilmu wajib, ilmu din ad-daruri, ilmu-ilmu yang pokok yang wajib dipelajari. Ya, nanti akan berlanjut penjelasannya. Dilanjut, wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Dan juga wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu, ya, yang dibutuhkan untuk ia lakukan ketika itu. Fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun. Fa innahu la budda lahu minas salati. Karena dia wajib menjalankan salat, fa yuftaradu 'alaihi ilmun ma yaqa'u lahu fi salatihi. Maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan masalah salat. Biqadri ma yu'addi bihi fardhas salati. Ya. Guna untuk dapat menunaikan kewajiban salat tersebut. Di sini dijelaskan, ya, kalau ilmu din ad-daruri itu terbagi 2. Yang pertama wujubu ta'allumihi fil hal, yang kedua wujubu ta'allumihi inda wujudi sababi. Ada yang wajib dipelajari seketika dan ada yang wajib dipelajari ketika ada sebabnya. Contoh begini, ilmu tauhid dan salat ini dikatakan wujubu ta'allumihi fil hal, wajib dipelajari seketika. Ketika orang, ya, dia sudah akil baligh, ya, sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat, ini wajib melaksanakan sholat, disertai dengan apa? Dia harus mengetahui tentang rukun-rukun sholat. Dan bukan hanya itu, ya, yang lainnya, yang menjadi wasilah atau perantara sahnya sholat itu harus dipelajari, harus diketahui. Sekarang berapa banyak orang yang sholat, ya, yang hanya sekedar ikut-ikutan. Berapa banyak orang yang sholat yang hanya sekedar ikut-ikutan tanpa dia mengetahui syarat dan rukunnya. Nih, ini harus menjadi pelajaran untuk kita. Orang yang hanya sekedar sholat ikut-ikutan. Karena apa? Di dalam rukun-rukun sholat, ya, salah satunya dalam rukun sholat ketika takbiratul ihram contohnya misalnya. Saya sendiri pernah dengar ketika ada orang takbiratul ihram, dia baca Allahu Akbar. Dia baca bukan Allahu Akbar,
tapi dibaca Allahu Akbar misalnya, itu nggak sah sholatnya. Ya, itu nggak sah sholatnya. Ada juga dibaca Allahu Akbar, ditambah huruf waw di tengahnya. Itu juga nggak sah sholatnya. Ada juga yang dibaca Allahu Akbar, huruf ba-nya dipanjangkan. Ini pun nggak sah. Kenapa? Berubah makna. Ya, ketika berubah makna, ketika bertambah makna, ini bisa menyebabkan orang nggak sah sholatnya. Ya, itu seperti itu. Itu rukun yang pertama. Belum lagi di dalam Fatihah. Fatihah di dalam sholat itu merupakan rukun. Ya. Rukun adalah sesuatu yang masuk di dalam perbuatan dan tidak sah kalau seandainya rukun tersebut tidak dilakukan. Maka juz'an minal amal wala yasihul amalu bidunihi. Itu dikatakan rukun. Contoh Fatihah ini rukun. Berapa banyak orang ketika sholat mereka baca Fatihah tapi mereka tidak sadar bahwa yang mereka baca itu salah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, Bismillah hiya ayatun minal Fatihah wa awwalun likulli surah. Kita berbeda di dalam pembacaan atau di dalam menafsirkan masalah Fatihah itu silahkan. Karena saya katakan masalah furu'iyah, ya, masalah furu'iyah ini para imam-imam madhab mereka berbeda pendapat dan itu tidak bisa diingkari. Silahkan dengan tanpa menyalahkan, oh si A pakai baca bismillah, oh nggak benar itu. Oh si B baca nggak pakai bismillah, nggak benar itu. Ah, ini nggak benar seperti itu. Ya, justru yang menyalahkan yang salah. Karena apa? Ini berarti orang yang nggak berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu, mereka tidak mempermasalahkan. Silahkan. Yang mau pakai bismillah silahkan, nggak pakai bismillah juga silahkan. Ya, ada yang bentuknya sir bismillahnya misalnya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, ya, hiya ayatun minal Fatihah wa awwalun likulli surah. Termasuk ayat dari Fatihah dan awal tiap-tiap surat. Ketentuan Fatihah di dalam sholat itu merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Dan juga bukan hanya tidak boleh tinggalkan, tapi tidak boleh salah. Contoh ketika baca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus jelas kalimatnya. Termasuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tasydid. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya, salah satu tasydid dalam Fatihah ketika sholat tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Satu tasydid tidak dibaca menurut Imam Syafi'i enggak sah salatnya. Belum lagi apa? Makharijul huruf. Berapa banyak orang yang salat ya, yang membaca itu keluar dari makhrajnya. Artinya tempat keluarnya huruf. Ihdinas siratal mustaqim. Ada baca mustaqim, bukan pakai qaf, pakai kaf. Itu berubah makna. Itu berubah makna. Seperti contoh tasydid juga tadi. Ada yang baca harusnya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydidnya dihilangkan. Ini menurut Imam Syafi'i enggak sah. Ya. Makanya ini pentingnya kita belajar itu seperti itu. Biar kita tahu syarat rukunnya seperti apa. Seseorang bisa sah ibadahnya karena dia tahu tentang hukum-hukumnya. Ini berapa banyak orang yang sholat, ya, yang melaksanakan sholat tapi tidak mau belajar. Mereka beribadah sesuai dengan apa yang mereka yakini, sesuai dengan apa yang mereka bisa tanpa belajar kepada seorang guru. Ini bahaya. Ini berbahaya. Ya, makanya dikatakan di sini fa innahu la budda lahu minas salat fayuftaradu alaihi ilmun ma yaqalahu fi salatihi. Karena dia wajib menjalankan salat, maka wajib bagi dia memiliki ilmu yang berkaitan dengan salat tersebut. Nih. Tuh, ketentuannya begitu. Ya. Katanya seperti itu. Yang selanjutnya,
Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihil wajiba. Dan wajib juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ma yuaddi bihil wajiba, yang menjadi sarana atau wasilah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan. Karena wasilah atau sarana di dalam melakukan perbuatan yang fardu, maka dihukumi fardu juga. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Dan sarana atau wasilah di dalam melaksanakan perbuatan yang wajib juga dihukumi wajib. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan yang tadi kan rukun. Ini berkaitan dengan syarat. Ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Syarat malam yakun juz'an minal amal wala yasihul amalu bidunihi. Satu perbuatan yang bukan menjadi bagian dari rukun, ya. Yang bukan menjadi bagian dari rukun dan tidak sah kalau seandainya rukun tersebut syarat tersebut tidak dilakukan. Contoh begini, ya, kalau dalam kaidah usul fikih dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Sesuatu perbuatan yang dilakukan digunakan untuk menyempurnakan perbuatan yang wajib maka dihukumi wajib. Contohnya wudu. Contohnya wudu, ya. Wudu secara hukumnya, hukum asalnya adalah sunnah. Wudu hukum asalnya adalah sunnah. Tapi wudu bisa menjadi wajib kalau seandainya dikerjakan untuk menyempurnakan perbuatan yang wajib. Contoh, ketika kita akan melakukan sholat. Karena apa? Sholat yang dilakukan dengan tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. Ya, dikatakan dalam kaidah usul fikihnya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perbuatan yang digunakan atau yang digunakan untuk menyempurnakan perbuatan yang wajib, maka ya dihukumi wajib. Wudu yang asal hukumnya sunnah bisa menjadi wajib ketika akan dipergunakan untuk sholat. Karena apa? Sholat tidak sah ya kalau seandainya dilakukan atau dikerjakan dengan tanpa wudu. Itu seperti itu. Gimana Ustaz Enda? Ya, Ustaz, boleh sedikit lagi. Ya. Ya. Oke. Nah, itu jadi seperti itu, ya. Nah, tadi sempat saya bahas tentang masalah ilmu hal, ilmu wajib, yakni ilmu din ad-daruri, ilmu-ilmu yang pokok, ya. Ilmu-ilmu ya yang pokok, yang wajib dipelajari. Yang pertama ada wujubi ta'allumi fil hal, wajib dipelajari seketika. Maksudnya apa? Ilmu tauhid dan juga tentang salat. Yang kedua ada wujubu ta'allumihi 'inda wujudi sababi. Wajib dikerjakan ketika ada sebabnya, ya. Baru wajib dikerjakan ketika ada sebabnya. Nah, di sini dilanjutkan dalam kitab ini Syekh Az-Zarnuji menyebutkan wa kadza fis shaumi, begitu pula dalam masalah puasa, waz zakati, dalam masalah zakat, in kana lahu malun, kalau seandainya dia memiliki harta, wal haji in wajaba alaihi, begitu juga dia wajib untuk berhaji ketika dia memiliki kemampuan. Wa kadza fil buyu'i in kana yattajiru, begitu pula di dalam perdagangan kalau seandainya dia seorang pedagang dan ingin berdagang, ya. Nah, ini orang baru wajib untuk mempelajari tentang masalah puasa, ya, ketika akan masuk bulan suci Ramadan. Ketika dia akan berpuasa, baru wajib mempelajari tentang masalah hukum-hukum dalam berpuasa. Seseorang baru wajib untuk mempelajari tentang masalah ahkamuz zakat, tentang masalah hukum-hukum zakat. Ketika ya dia akan berdagang misalnya, ya, ketika misalnya dia akan berdagang tentang zakat perdagangan, ataupun ketika ia memiliki kemampuan, memiliki harta yang ia akan keluarkan zakatnya misalnya, ya. Begitu pula dengan masalah haji. Seseorang baru wajib untuk belajar tentang manasikul haji atau manasikul umroh ketika dia akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ini ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan ketika beribadah.
Ya, salah satunya tadi yang paling penting itu masalah sholat yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Ketentuan-ketentuannya kita harus paham, kita harus tahu. Ya, bahkan apa? Berapa banyak orang yang sholat bukan hanya dari segi tadi, apakah masalah wudunya, apakah masalah rukunnya, ya. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah satrul aurah, menutup aurat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, yang umum di Indonesia, aurat laki-laki ma baina surrati war rukbah. Aurat laki-laki itu dari mulai pusar sampai lutut. Ya. Kalau perempuan, jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Aurat perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Maksudnya apa? Bagian bawah dan bagian atas. Ini bagian pergelangan. Sini. Nah, berapa banyak kalau kita lihat seorang perempuan ketika mereka sholat, ya, mereka hanya menggunakan atau memakai mukenanya, ini batasnya sampai di sini, sampai di leher. Karena yang dikatakan dalam yang dijelaskan tentang masalah wajah itu, ya, min mana bitisar, ya, ila tahta dzaqan, dari mulai tempat tumbuhnya rambut umumnya orang sampai bagian bawah di dagu. Panjangnya. Lebarnya min watidil udhun ila watidil udhun. Lebarnya dari anak kuping kanan, anak kuping kiri. Jadi nutup begini. Sampai sini. Nah, kalau di bagian sini, ini namanya leher. Ini bukan muka. Ya, ini bukan muka. Nggak mungkin ini dikatakan muka. Ya, ini bagian leher. Berapa banyak perempuan yang ketika mereka sholat itu, mereka pakai mukena, ini sampai di sini dia. Sampai di bagian leher, tapi bukan di bagian janggutnya ini. Ya, bukan bagian dagunya ini. Karena bagian muka itu yang kelihatan seperti ini, yang terlihat langsung. Ya, yang terlihat langsung. Maka dalam mazhab Syafi'i dijelaskan begitu. Min mana biti syar inda ghalibin nas, dari mulai tempat tumbuhnya rambut umumnya orang, ya, ila tahta dzaqan, sampai bagian sini, sampai bagian bawah nih. Dagu namanya, ya. Dikatakan mujtama'ul lahyain, tempat bertemunya dua tulang rahang di sini. Nih. Kalau di sini berarti apa? Ini leher, dan leher ini aurat. Leher ini aurat. Kalau seandainya dilakukan seperti itu, maka nggak sah sholatnya. Nah, ini banyak yang umumnya, banyak yang nggak tahu seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya dia lakukan, ya, yang seperti itu, dia kerjakan, yang nggak sah ibadahnya, nggak sah sholatnya. Makanya pentingnya kita belajar, pentingnya menuntut ilmu agama itu seperti itu. Penting hukumnya. Ya. Itu sangat penting. Yang dikhawatirkan apa? Itu tadi, ibadah kita jadi sia-sia, nggak sah. Lah kalau yang tanya, Ustadz, yang kemarin-kemarin gimana? Kalau seandainya kita seperti itu, nah, ya, kalau terjadi seperti itu, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya. Tapi ketentuannya disebutkan, ya, dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i ini leher, ya, ini aurat sini. Batasnya cuma sampai di dagu sini batasannya. Nah, makanya ya mungkin ini udah mau dikit-dikit akhir ya, Sanenda ya. Jam berapa Sanenda nih? Ya, insyaallah cukup 11:30 ya. 11 lewat 5 ya, lewat 6. Ya, nah, ya jadi seperti itu ya. Kita yang awal membahas tentang bagian-bagian yang terkandung dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini. Terus yang selanjutnya kita tadi membahas sedikit tentang pengertian atau fasal tentang pengertian ilmu fikih dan keutamaannya. Ini baru sedikit yang kita bahas ya. Ini masih belum selesai. Tapi insya Allah mudah-mudahan untuk yang selanjutnya akan kita lanjutkan lagi. Ya, seperti itu. Gimana Ustaz? Ustaz, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah Ustaz Bahaudin yang telah menyampaikan materinya, luar biasa.
kitab Ta'lim wa Ta'lim tadi sudah terbahas di bab muqaddimah dan sebagian kecil dari pasal 1 Ustaz ya. Pasal 1. Jadi ternyata yang mungkin semula kita melihat awam, wah kitab ini hanya buat santri doang nih, buat yang para murid yang serius nih. Ternyata setelah dibedah Ustaz ya, ini seluruh muslim ini harus memahami ternyata Ustaz ya, Masya Allah. Nah, jadi sehingga ini menjadi tugas kita bersama untuk bersama-sama untuk bisa membedah ini, menyampaikan ke khalayak luas ya, dengan bahasa yang bisa dipahami mereka, agar mereka terus belajar dan mendalami Islam ya, seperti yang disampaikan Imam Az-Zarnuji ini pengarang, langkah-langkahnya tadi Masya Allah 13 bab tadi lengkap sekali ya. Ya, tadi kita sudah bahas. Mudah-mudahan nanti berlanjut terus ya dari bab pertama sampai ke 13 lebih lengkap insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 11 lebih 37 menit. Kita buka sesi dialog, diskusi, tanya jawab, silakan. Via chat boleh, via langsung bertanya di raise hand, via raise hand boleh. Silakan. Ya, kita buka sesi pertama. Silakan. Yang mau langsung nanti kita buka mute-nya. Raise hand silakan atau via chat juga boleh. Ya. Oh ya, ini juga sembari kita tayangkan di PKS TV. Jadi pemirsa sekalian, alhamdulillah sedang menyaksikan, alhamdulillah. Bisa juga oh ya, tapi saya tidak nyimak ini ya, yang chatnya yang di YouTube ya. Mungkin bisa disampaikan, yang lihat bisa disampaikan ya. Ini ada satu pertanyaan atau sebagai awalan dari Pak Musa. Jadi ini lebih banyak bahas adab ya Ustadz? Boleh Ustadz langsung dijawab Ustadz? Iya. Ya, terima kasih pada Pak Musa. Pak Musa. Ya, Pak Musa. Ya, ini jadi lebih mengutamakan tentang adab seseorang pelajar. Ya, di dalam mempelajari ilmu atau di dalam menghormati seorang guru. Itu. Ya, dari pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah dijelaskan seperti itu, ya. Jadi tentang adab, pengutamaan tentang adab. Seperti itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, silakan mungkin yang lain juga ada yang ingin bertanya. Mungkin Anda sambil Ustaz ya, tanya ke Ustaz. Tadi Ustaz sempat singgung perihal memilih guru ya. Nah, bagaimana seorang murid itu bisa tahu atau memahami bahwa guru yang kita belajar kepadanya ini bersanad misalnya begitu Ustaz. Ya ini mungkin agak melompat Ustaz ya, agak melompat, tapi mungkin barangkali ada sedikit gambaran boleh Ustaz. Baiklah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, seseorang itu bisa tahu bagaimana gurunya itu bersanad. Ya, biasanya, umumnya dengan mereka belajar, mereka mengaji, ya, mereka talaki langsung. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Siddiq tadi. Ya, karena ilmu itu hanya bisa didapat dengan bertalaki. Talaki itu maksudnya apa? Seorang guru bertemu dengan murid, guru megang kitab, istilahnya murid juga megang kitab. Itu seperti itu. Dan apa yang disampaikan seorang guru, ya, yang mereka yang bersanad biasanya, ya, umumnya mereka menyampaikan dari apa yang mereka dapat dari guru-guru mereka. Nah, karena berapa banyak, ya mohon maaf gitu, sekarang ini orang yang hanya mengaji, menyampaikan, ya, tapi dasar mereka itu hanya sekedar membaca dari buku-buku terjemah misalnya. Tanpa mereka mengaji, mempelajari dari seorang guru, ya, yang memang kita harus jelas sanad keilmuannya. Maksudnya apa? Kita harus cari tahu juga dia berguru dengan siapa. Ya, gurunya siapa. Ini alhamdulillah sebelumnya mohon maaf ya. Sebelumnya kebetulan yang saya pernah lihat, saya pernah tahu di DPP PKS itu hampir setiap bulan diadakan kajian kitab Ki Hasyim Asy'ari. Oh iya, Betul, Ustaz?
Nah, Iya, Ustaz. dan yang mengajar itu kebetulan Kiai Haji Syukran Ma'mun. Nah, beliau itu salah satu guru saya dan dulu saya pernah pesantren di sana. Masya Allah. Gitu, saya pernah pesantren di sana, ya. Itu selama 5 tahun atau 6 tahun, 5 tahunan, saya murid beliau. Masya Allah. Gitu, salah satunya itu. Saya pernah ungkapkan ini juga ke Ustadz Siddiq seperti itu. Ya. Ya salah satunya itu, Ustadz. Ya, jadi kita harus mengetahui siapa guru-gurunya, gitu, seperti itu. Ya. Baik, Ustaz. Ini alhamdulillah udah banyak pertanyaan masuk. Saya bacakan dari Pak Fahmi. Apa contoh seorang muslim keluar dari agamanya tanpa dia sadari dengan ucapan atau perbuatannya? Apakah dia wajib syahadat lagi? Ya, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan bagus lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Seseorang itu bisa keluar dari agama Islam tanpa dia sadari, ya, tanpa dia ketahui, kalau seandainya dia tidak memahami tentang apa? Tentang masalah riddah, tentang masalah seseorang bisa keluar dari Islam, apakah perkataan atau perbuatan atau keyakinan. Ya. Di dalam masalah perkataan itu banyak. Ya, dalam masalah perkataan itu banyak. Salah satunya misalnya begini. Banyak orang suka kadang-kadang dijadikan bercandaan. Kafir, sini lo. Itu bahasa tuh. Ya. Banyak seperti itu. Dibuat bercanda, kafir, sini lo. Sini. Kalau dia meyakini orang tersebut, padahal dia muslim, ketika dia mengatakan, kafir sini, misalnya. Ya, seperti itu. Seakan-akan meyakini orang tersebut adalah kafir, itu bisa menyebabkan apa? Orang tersebut yang mengatakan juga kafir. Kata Rasulullah, man qala li akhi ya kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa raja'an ilaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada sama saudara yang muslim dengan mengatakan, hei kafir. Ya. Ini kata Rasulullah ada dua kemungkinan. Fa in kana kama qala. Bisa jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan tersebut itu benar. Kalau seandainya ada bukti kekufuran dari orang tersebut. Apa karena perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Wa illa, kalau nggak ada bukti sama sekali, roja'at ilahi, kembali kepada yang mengatakan. Nah ini seperti itu salah satunya. Termasuk juga orang yang mengatakan misalnya melecehkan Allah. Melecehkan para Rasulullah, melecehkan para malaikat. Contohnya juga misalnya mengatakan bisa jadi misalnya Rasulullah itu ya Rasulullah kan maksum. Kita kata Rasulullah maksum. Baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Rasulullah maksum, dijaga, terpelihara. Para nabi, para rasul itu maksum, mereka terpelihara. Kalau ada yang mengatakan sah-sah aja misalnya seorang nabi itu mencuri, sah-sah aja seorang nabi itu misalnya berzina, nauzubillah, itu kufur. Kalau ada kalimat seperti itu kufur. Ya, itu bisa menyebabkan kekufuran, nauzubillah. Itu begitu, Ustaz. Ya, itu dari perkataan yang kalau dari perkataan seperti itu. Kalau dari perbuatan, misalnya salah satunya yang banyak dicontohkan dalam kitab-kitab, ketika ada potongan-potongan syariat, apakah Al-Qur'an ya ataukah kitab-kitab karangan para ulama yang tercecer di jalan misalnya, kemudian kita lihat padahal kita tahu itu Al-Qur'an misalnya, tapi karena itu berupa potong-potongan yang sobek-sobekan, terus sambil kita lewat kita injak misalnya. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Ataupun potongan-potongan Al-Qur'an ya ataupun syariat-syariat ilmu syariat yang lainnya, kalau seandainya kita ambil ada sobekan-sobekan terus kita buang ke tempat sampah, itu pun bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Dan kewajibannya apa? Orang tersebut harus kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kalau kita baca dikit dalam kitab-kitab ya para ulama itu seperti itu. Orang tersebut harus kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berazam. Artinya niat jangka panjang ya bahwasanya dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tadi, perkataan atau perbuatan kufur yang telah ia lakukan tersebut. Itu seperti itu. Gitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, berikutnya mohon izin mau bertanya. Pembelajaran ini berapa lama jika diberikan kepada anak-anak pondok? Oh, ini pembelajaran seperti ini biasanya tergantung gurunya. Biasanya ada yang pengajian cuma seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Gitu. Ya kadang-kadang ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Ya, karena setiap hari yang namanya di pondok itu kan pasti berbeda-beda. Kitab yang dikaji, yang dipelajari berbeda-beda.
Jadi seperti itu, Ustaz. Iya, siap. Kemudian berikutnya, bagaimana kita mengevaluasi perihal ilmu tauhid dan sholat kita? Apakah harus mencari guru khusus atau bisakah dengan pasangan atau dengan murabi gitu? Tetap yang namanya kita mengaji, sekali lagi tetap kalau boleh dikatakan ya, kalau guru khusus ini maksudnya apa? Guru khusus itu ya guru yang betul-betul memahami dalam masalah tersebut. Ya. Bukan guru asal sembarang guru, tidak. Karena ilmu tauhid ini juga ini nggak bisa sembarangan. Kalau mereka memang betul-betul tidak mendalaminya, tidak memahaminya, bahkan ada yang mengatakan hati-hati, ya belajar tauhid nanti malah jadi kufur. Ini sebenarnya salah kalimat ini. Justru ketika kita tidak memahami masalah tauhid, masalah keimanan, masalah keyakinan pada Allah, yang dikhawatirkan kita terjatuh dalam kekufuran. Makanya kalau mau mencari guru, carilah mereka yang betul-betul paham dalam masalah ini. Betul-betul mengerti dalam masalah ini. Jadi nggak bisa sembarangan untuk mencari guru, nggak bisa. Ya, kalau guru misalnya ada guru di sekolah ataupun ada ustadz di kampung-kampung kita, ya, terus akhirnya apa? Coba sama dia aja belajar ah. Ya kalau dia menguasai ilmu tersebut silakan. Gitu. Tapi kalau dia tidak menguasai, khawatir bukan apa-apa. Ada penjabaran-penjabaran tertentu yang memang hanya bisa disampaikan oleh orang-orang yang betul-betul memahami. Contoh, mohon maaf begini, ya. Kalau dulu untuk masyarakat Jakarta, bukan hanya masyarakat Jakarta, mungkin semuanya, ya. Itu dari waktu kecil itu kita belajar ada yang namanya sifat 20. Nih, kalau di Jakarta itu dulu ada yang namanya, kalau kita dari kecil belajar namanya sifat 20. Ya. Ini tentang masalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Bukan dibatasi 20 sifat, sebenarnya bukan. Ya, bukan membatasi sifat Allah hanya 20 sifat, tidak. Sifat-sifat Allah tuh banyak. La tuhsar istilahnya. Ya. Cuma ini ya yang dirangkum, yang diringkas sekitar ada 20 sifat misalnya seperti itu. Ada dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith. Nah, ini kalau seandainya hanya sekedar menghafal tanpa memahami makna yang sebenarnya, itu pun nggak bisa. Ya. Jadi betul-betul harus orang yang ngaji, yang paham, yang bisa menjelaskan dalam masalah tersebut. Kalau hanya sekedar dia cuma sekedar baca, ya, tanpa mempelajari satu kitab yang berkenaan dengan masalah itu, penjabarannya yang lebih gamblang, yang lebih jelas, yang lebih dalam misalnya, tanpa pelajar itu nggak akan bisa. Intinya seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, berikutnya, bagaimana cara kita menjaga potongan-potongan syariat, sebutan Quran atau Quran yang sudah rusak, dimakan rayap atau kebanjiran? Bagaimana memperlakukannya, disimpan atau bagaimana? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau seandainya kita bisa simpan, itu kita simpan. Ya, di tempat yang aman. Atau alternatif yang kedua, kalau seandainya kita mau bakar, itu bisa dibakar. Dibakar sampai habis, ya, sampai habis. Maksudnya tinggal debu-debunya aja. Ya, itu pun ya kalau seandainya ada bahkan yang mengatakan kalau bisa debu-debunya pun jangan sampai terinjak-injak orang. Maksudnya apa? Buangnya jangan sembarangan. Ada yang seperti itu. Ya. Tapi biasanya ketika kertas itu dibakar, biasanya habis dia. Apalagi tertiup angin, hancur, biasanya habis. Jadi ada dua. Kalau memang kita mau simpan, kita amankan. Yang kedua, kalau tidak, ya dibakar. Kalau mau dipendam juga, ya banyak guru-guru yang mengajarkan kalau mau dipendam, misalnya debu-debunya itu, sisa debunya misalnya mau dipendam, itu pun dipendam jangan sampai yang dilangkah-langkai orang ataupun diinjak-injak orang. Ini apa? Ini adab seorang apa? Ya, ini dikatakan inilah adab. Ketika memuliakan Al-Qur'an itu seperti itu salah satunya. Seperti itu, Ustaz. Siap. Berikutnya, alhamdulillah nih cukup banyak. Apakah RUU HIP itu mengajak kekafiran, Ustaz? Kan di dalamnya terindikasi ajaran komunisme. Aduh, ini udah mulai agak sensitif. Agak nyerempet-nyerempet. Sebetulnya saya nggak terlalu mengikuti berita-berita itu, ya. Ya cuma kalau masalah kayak berketuhanan yang berkebudayaan, maksudnya itu apa? Saya nggak, ya. Maksudnya apa? Kalau kita kan, maksudnya dulu itu udah benar ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tapi kalau dikatakan berketuhanan yang berkebudayaan, kita juga gimana nggak terima kita.
Apalagi ya yang kita paham sekarang ada unsur-unsur ke sana seperti itu. Ya. Seperti itu, Ustaz. Ya. Baik, berikutnya ini mohon dijelaskan kembali perbedaan ilmu fikih dan ilmu hal, Ustaz. Bagaimana membedakannya? Karena dalam memahami lebih detail masalah ilmu hal, kita pasti menggunakan ilmu fikih. Di mana bagi orang awam seperti saya terkadang tidak sadar mana yang pokok dan mana yang cabang. Ya. Nah, saya jelaskan lagi, yang dikatakan ilmu hal atau ilmu wajib, ini ilmu yang wajib dipelajari. Yang saya katakan tadi, ilmu din ad-doruri. Ya, ilmu-ilmu agama yang pokok, yang wajib dipelajari. Nah, dikatakan ilmu hal tadi, makanya saya katakan ada dua. Ada wujubu ta'allumi fil hal. Ada yang wajib dipelajari seketika. Ya, seketika maksudnya apa? Seperti ilmu tauhid dan tentang masalah sholat. Orang ketika dia akil balik udah ada kewajiban sholat. Karena ketika dia meninggalkan sholat, otomatis dosa itu dia yang tanggung sendiri. Nah ketika itu, ya dari sebelum itu dia sudah wajib mempelajari tentang masalah hukum-hukum dalam masalah sholat. Apakah syarat dan rukunnya itu wajib dipelajari seperti itu. Ya. Nah inilah yang pertama ilmu tauhid. Nah, sholat sebetulnya ada kaitannya dengan masalah fikih. Termasuk juga zakat, puasa, dan haji. Kaitannya dengan masalah fikih. Tapi yang lain ini, puasa, zakat, haji, ini masuk dalam kategori kedua yang dikatakan wujubu ta'allumihi inda wujudi sababi. Wajib dipelajari ketika ada sebabnya. Seperti yang saya jelaskan, orang baru wajib untuk belajar tentang manasik haji ketika apa? Ketika dia akan melaksanakan ibadah haji. Orang baru wajib untuk mempelajari tentang masalah puasa ketika dia mau berpuasa. Itu seperti itu. Sekarang kita lihat berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, contohnya kemarin Ramadan. Mereka nggak tahu itu apa sesuatu yang bisa membatalkan puasa, sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Ketika mereka lupa, ketika berpuasa, mereka makan atau minum walaupun sedikit. Bagaimana hukumnya ketika mereka menggosok gigi misalnya, ya. Dan yang lainnya bagaimana ketika mereka misalnya sampai berhubungan suami istri ketika dalam berpuasa Ramadan dan lain sebagainya. Bagaimana ketentuan seorang perempuan. Nah, ini banyak nih, mohon maaf. Ketentuan seorang perempuan, ya, yang ketika mereka dalam keadaan hamil atau menyusui. Ini kalau masih ada jamaah-jamaah yang perempuan, ya, karena banyak pemahaman di luar sana yang mengatakan begini, bagi orang yang hamil ataupun menyusui, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nanti katanya cukup bayar fidyah saja. Nggak wajib mengkodok puasanya. Nah, ini nggak benar, ini hati-hati. Ini nggak benar. Ya, ini banyak pemahaman di luar sana seperti itu. Dan banyak yang tanya ke saya, Ustaz, apa benar begitu? Saya bilang nggak benar begitu. Kewajiban berpuasa wajib dibayar dengan puasa tetap. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i ada dua ketentuan. Yang pertama, al-hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima, ya, fa'alaihimal qada. Dalam madhab Syafi'i, orang yang hamil ataupun menyusui, ketika mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, ini nggak berdosa buat mereka. Tapi in khafata ala anfusihima, kalau seandainya mereka tidak berpuasa, dikhawatirkan karena khawatir terjadi sesuatu pada diri mereka. Pada diri orang yang hamil atau menyusui, bukan pada janin atau bayinya. Maka apa? Kewajibannya wajib hanya mengkodok puasanya saja. Yang kedua, al-hamilu wal murdi'u in khafata ala waladaihima fa'alaihimal qada' wal fidyah. Orang hamil dan menyusui, kalau seandainya mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, khawatir terjadi sesuatu pada janin yang dikandungnya atau pada anak yang sedang ia susuin, ya, maka kewajibannya dua, wajib qada juga, wajib bayar fidyah juga. Nah, makanya kewajiban belajar tentang masalah puasa ketika mereka akan melaksanakan puasa. Makanya itu dia. Yang pertama, ilmu hal, ilmu wajib ini wajib dipelajari seketika tentang masalah tauhid, masalah keimanan. Ya, terus sholat. Ini yang dikatakan ilmu hal, wujubu ta'allumi fil hal, wajib dipelajari seketika. Yang selanjutnya puasa, zakat, haji,
ini baru wajib dipelajari ketika ada sebabnya. Jadi kita seperti itu. Itu Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin ini terakhir, sudah kurang 4 menit sebelum jam 11. Siap. Bisa disampaikan kembali Ustaz, maaf, pentingnya adab dalam kita menuntut ilmu, dan apakah ilmu kita berkah atau tidak. Karena setahu anak kitab ini kajian wajib santri di pesantren sebagai dasar di tahun-tahun awal. Boleh ditanggapi? Ya. Pentingnya adab bagi para penuntut ilmu, ya. Ini kalau seandainya di pesantren itu memang lebih diutamakan. Sebetulnya bukan hanya di pesantren, di luar pun sebetulnya harus diterapkan seperti itu, diaplikasikan. Ya. Karena salah satu syarat ataupun salah satu yang bisa menyebabkan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat adalah salah satunya apa? Memuliakan guru kita. Nih, ya, menghormati guru, memuliakan guru, ini sebagai salah satu syarat ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Termasuk memuliakan ilmu yang kita pelajari ini juga. Ya, apapun yang kita pelajari kita muliakan. Apakah kitabnya, berapa banyak orang ya yang ketika mereka menaruh kitab ini ditumpuk-tumpuk, ditaruh, ditumpuk-tumpuk dengan yang lain ya misalnya. Apakah ada peci, ada kain, segala macam. Ini juga dianggap tidak memuliakan ilmu. Salah satunya. Makanya pentingnya adab seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Agar mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dipelajari. Agar mendapatkan keberkahan dari apa? Dari guru-guru yang mengajarkannya. Ketika mendapatkan keberkahan, otomatis insya Allah akan mendapatkan kemanfaatan dari apa? Dari ilmu yang dia pelajari tersebut. Dan ketika bermanfaat, insya Allah nanti bisa berguna bagi dirinya, bagi berguna untuk keluarganya dan juga untuk masyarakat umum insya Allah. Seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah dengan ini sudah berakhir pula acara kita. Sudah kita diskusikan banyak pertanyaan-pertanyaan. Semoga semakin memperjelas kita semua para peserta yang ada di pagi hari ini. Baik, untuk kita akhiri, boleh berkenan Ustaz kita tutup dengan doa. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu laka syukru wa kal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa alhimna ilma yanfa'una. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada akhirnya kita sudah menyelesaikan kajian kitab kita untuk yang perdana pada hari ini. Ya insya Allah, bismillah kita akan lanjutkan 2 pekan berikutnya. Nanti kita akan infokan kembali. Silakan mengajak saudara kita yang lain, kita luaskan informasi ini untuk bisa lebih banyak yang hadir ikut serta pada kajian kitab Ta'lim wa Ta'lim ini. Pada akhirnya jazakumullah khair pada Ustaz Bahauddin SAG, guru kita. Alhamdulillah begitu banyak ilmu yang sudah diberikan pada kita semua. Semoga Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkannya. Kemudian pada para pengurus DPC, Ustaz Siddiq, kemudian Pak Susroyo dan semua jajaran pengurus DPC, dan ikhwan akhwat semua, Bapak Ibu, yang telah menyaksikan juga di YouTube PKS TV Jaktim. Jazakumullah khair katsir. Semoga Allah berkahi kita semua. Mari kita sama-sama tutup dengan alhamdulillah dan istighfar. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallah. Allah Yap. bertemu lagi 2 pekan lagi. Iya. Teman-teman semuanya nih. Baru awal aja kayaknya udah Ya, Masya Allah nih. luar biasa nih. Luar biasa, luar Ya. biasa. Mengoyak Ya, kesadaran mudah-mudahan. kita nih. mudah-mudahan bisa diterima. Amin, amin. Insya Allah, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz ya, izin live Ustaz ya. Siap, siap. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah, jazakallah, Ustaz. Ustaz Hendar. Biasa, Pak. Ya, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.